Pelajar SMP korban tabrak lari tewas. Karyawan minimarket curi motor terekam CCTV. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya dalam program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Yohan Nuzmir, inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. 3 pelajar SMP Negeri 1 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir menjadi korban tabrak lari. 1 di antaranya meninggal dunia. Nasib tragis dialami 3 orang siswa SMP Negeri 1 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir setelah mereka menjadi korban laka lantas tabrak lari. Bahkan 1 di antara mereka meninggal dunia. Ketiga siswa tersebut yakni Hanafi 14 tahun, kemudian Rizky Kurniawan 14 tahun, dan Dimas Reihan 13 tahun. Hanafi meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan Rizky dan Dimas dilarikan ke Rumah Sakit Aroyan Indralaya untuk mendapatkan perawatan medis. Laka lantas itu terjadi di Jalan Lintas Palembang Prabu Mulih, tepatnya di Desa Lorok, Indralaya Selatan, saat hendak pulang dari sekolah dengan mengendarai sepeda motor bonceng 3. Ketiga pelajar ini dari arah Palembang menuju Prabu Mulih, kemudian dari arah berlawanan datang mobil minibus warna orange plat BG 1383FP hingga terjadilah tabrakan maut itu. Sementara sopir mobil melarikan diri dan buron. Petugas sempat mengejar laju kendaraan pelaku hingga mobilnya ditemukan di Desa Tebing Kerinting atau 25 km dari lokasi kejadian. Tetapi mobil dalam keadaan kosong dan terkunci dan sopir telah kabur. Mobil pun diamankan polisi, identitas sopir juga dikantongi. Orang tua korban mengaku sangat kaget dan terkejut mendengar informasi jika anaknya mengalami kecelakaan. Dikabarin itu lah. Di Tombol ya. Terjadi antara kendaraan roda 2 Honda Vario dengan kendaraan roda 4 Daihatsu Sigra. Bang, informasinya tadi lari ya mobilnya, sopir. Ya, tapi untuk data kendaraan sudah kita himpun. Jadi untuk sementara rekan-rekan kita di lapangan sedang pencarian. Polisi hingga kini masih terus mendalami laka maut tersebut serta memburu pelaku penabrak ketiga korban. Dari Ogan Ilir, Fitriadi Ainus melaporkan. Naas dialami warga di Kabupaten Oki, berniat mencari ibadah di tengah jalan dengan meminta sumbangan masjid kepada pengguna jalan. Justru dirinya tewas tertabrak. Dutarti 42 tahun dan Ahmad Syamsul 23 tahun, 2 warga desa Muara Burnai 2 Kecamatan Lempung Jaya Ogan Komering Ilir menjadi korban kecelakaan lalu lintas usai ditabrak mobil saat sedang melakukan pengumpulan sumbangan masjid di tengah jalan lintas timur Sumatera. Naas bagi Sutarti, dirinya tewas usai peristiwa tersebut. Sedangkan Ahmad Syamsul menderita luka dan masih dalam perawatan intensif di rumah sakit yang dibawa langsung oleh petugas kepolisian menggunakan mobil dinas polisi karena saat kejadian Kapolres Oki sedang melintas. Kejadian itu bermula akibat sopir truk bermuatan karet yang melaju dari arah Palembang dengan kecepatan tinggi dalam keadaan mengantuk dan kelelahan sehingga di TKP menabrak warga yang sedang meminta sumbangan. Pokoknya tahu-tahu mobil itu di tengah, ngebut mobil itu, langsung prak nabrak, orangnya terbang dua-duanya itu. Luka yang satunya yang laki-laki, meninggal, cewek, ibu-ibu.
Dari arah Palembang. Kami menghimbau kepada masyarakat, terutama yang berada di jalur lintas Sumatera, agar bisa menghentikan aktivitas, karena memang jalur tersebut adalah jalur lintas di mana kendaraan-kendaraan yang melalui lintasan tersebut dengan kecepatan yang cukup tinggi, dan itu sangat membahayakan bagi pengguna jalan yang beraktivitas melakukan permintaan sumbangan terkait dengan tempat-tempat ibadah. Kecelakaan maut itu ternyata bukan baru pertama kalinya dan memakan korban, tapi sudah kerap terjadi, namun aktivitas peminta sumbangan masjid masih saja terus dilakukan. Padahal Gubernur Sumsel mengeluarkan surat edaran larangan meminta sumbangan masjid di jalan. Polisi masih memburu sopir truk yang melarikan diri. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Aksi curanmor terjadi di area parkiran mal ternama di Kota Palembang. 2 dari 3 pelaku berhasil ditangkap. Salah satu pelaku merupakan karyawan mal. Dari rekaman CCTV terlihat seorang karyawan mal menemukan tas jinjing perempuan milik pengunjung mal yang tertinggal di bawah meja. Tas tersebut sempat diamankan karyawan tersebut dan diletakkan di atas meja. Selanjutnya, karyawan mal ini membawa tas temuan untuk diserahkan ke bagian keamanan mal. Namun siapa sangka, sebelum diserahkan, oknum karyawan ini justru sempat menggeledah isi tas dan mengambil kunci kontak sepeda motor. Setelah menyerahkan tas ke bagian security mall, oknum karyawan pergi ke parkiran mencari sepeda motor yang akan dicurinya. Karyawan mal tersebut tidak menyadari kalau aksinya terekam CCTV. Berbekal rekaman CCTV, Subdit Jatandras Polda Sumatera Selatan meringkus pelaku Muhammad Septian yang baru 3 bulan bekerja di mal tersebut. Septian, warga Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan, diamankan bersama seorang rekannya, sementara 1 pelaku lainnya masih dalam pengejaran kepolisian. Pelaku mengaku bermodal remote control yang ada pada kunci kontak, motor korban langsung dapat ditemukan. Pelaku menelpon kedua temannya untuk mengambil motor korban di parkiran. Untuk menghilangkan kecurigaan karena tidak ada karcis parkir, sepeda motor korban dibawa keluar melalui pintu loading barang yang ada di samping mal. Kita bertugas sebagai apa nih? Karyawan mal. Terus bisa ngambil motor di parkiran itu seperti apa caranya? Dari samping lagi. Iya, berawal dari ngambil tas ya. Terus? Kasih dengan teman. Teman saya yang ngambilnya. Kasubdit Jatandras Polda Sumatera Selatan, Kompol Agus Prihadinika menyatakan menangkap 2 pelaku tindak pidana curanmor di parkiran mal dengan modus mengambil kunci kontak motor di dalam tas yang tertinggal. Salah satu karyawan yang menemukan tas milik korban, dia lihat tas itu isinya ada salah satunya kunci. Inisiatif dia ambil kunci itu, kemudian tasnya tetap dikembalikan kepada korban, tapi kuncinya dia amankan. Polisi masih memburu 1 rekan pelaku, sementara kedua pelaku yang diamankan terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. 10 anggota DPRD Muara Enim dipindah ke Rutan Pak Jo. Sesaat lagi tetap di Borgol. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun.
Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. 10 anggota DPRD Muara Enim tersangka dugaan kasus suap, proyek penggadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2019 dipindahkan ke Lapas Rutan Pak Jo, Palembang. Komisi Pemberantasan Korupsi Selasa menggelandang 10 anggota DPRD Muara Enim tersangka dugaan kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2019. Dengan memakai rompi orange KPK ke 10 anggota DPRD Muara Enim tersebut, yakni Indra Gani, Ishak Joharsa, Piardi Subahan, lalu Mardian Syah, Fitrian Syah, Marsito Muhardi, Aryo Kastiaji, dan Ahmad Rayo Kusuma. Para tersangka dijebloskan ke Rutan Pak Jo karena pemindahan tahanan dari Rutan KPK Jakarta terkait persidangan para terdakwa yang akan digelar di Pengadilan Tipikor Palembang. Umum KPK telah melaksanakan penetapan hakim Pengadilan Tipikor Palembang untuk memindahkan 10 anggota DPRD Muara Enim ke Rutan Palembang. Selanjutnya
akan dilakukan persidangan dari Rutan Palembang. Oke, kalau untuk sidangnya nanti sendiri Bang akan offline atau tetap online? Kalau untuk sementara pastinya online dulu karena ada masa isolasi kan di sini entah berapa hari. Dari Palembang, Guntur Yansyah Anyus melaporkan. Korban pemalsuan surat tanah mendesak Kejati Sumsel segera mengeksekusi terpidana Jik Maimuna yang gagal dilakukan pihak Kejati Sumsel. Jik Maimuna divonis Mahkamah Agung 3 bulan kurungan penjara terkait pemalsuan surat tanah milik Ratna Juwita Nasution. Ratna Juwita Nasution, pemenang gugatan kasus pemalsuan surat tanah ke Mahkamah Agung bersama kuasa hukumnya Rasman Nasution mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Kedatangan Ratna Juwita Nasution untuk mempertanyakan putusan Mahkamah Agung yang belum dijalankan pihak Kejati Sumsel pasca batal mengeksekusi Jik Maimuna, terpidana kasus pemalsuan surat tanah dengan alasan sakit. Kuasa hukum Ratna Juwita, Rasman Nasution menyatakan putusan Mahkamah Agung yang memvonis terpidana 3 bulan penjara sudah ikrah dan harus segera dilaksanakan meski terpidana dalam keadaan sakit. Menurut Rasman Nasution, jika terpidana dalam keadaan sakit, bisa dipindahkan dari sel tahanan ke rumah sakit dengan pengawasan petugas. Kuasa hukum pemenang juga meragukan tim eksekusi yang datang dan dokter memeriksa kondisi terpidana. Pihak pemenang gugatan akan membawa dokter ahli yang akan memeriksa terpidana untuk memastikan kondisi kesehatannya. Pemenang gugatan berharap Jaksa Kejati Sumsel segera melakukan eksekusi terhadap terpidana. Karena kami, maaf, saya kutip ini, meragukan tim eksekusi yang datang karena dokter yang disiapkan itu, dugaan kami itu bukan dokter ahli, hanya dokter dari puskesmas, tidak merendahkan profesi dokter, diragukan. Bisa jadi ada kesepakatan, bisa jadi. Sebelumnya, Jaksa Kejati Sumsel gagal mengeksekusi terpidana karena terpidana dalam kondisi sakit dan dihalangi anak terpidana. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih tengah melakukan penyelidikan dugaan korupsi, penyelewengan dana restribusi pajak, izin mendirikan bangunan. Sejauh ini, baru 2 pegawai Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 1 Pintu yang sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. Tim Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih saat ini sedang mengusut dugaan korupsi di Dinas DPM PTSP Kota Prabu Mulih tahun 2020. Adapun dugaan korupsi yang dilakukan yakni restribusi yang dipungut oknum PNS dari pemohon IMB namun tidak disetorkan ke kas daerah Kota Prabu Mulih. Kepala Sesi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih, Muhammad Arsyad menyatakan penyelidikan dugaan adanya penyelewengan restribusi izin IMB berdasarkan laporan masyarakat. Saat ini sudah ada 2 orang yang bertugas di Dinas DPM PTSP dimintai keterangan terkait adanya developer perumahan yang belum mengurusi IMB, namun sudah mendirikan bangunan serta tower provider yang juga sempat dipermasalahkan warga yang belum berizin namun sudah berdiri. Dugaannya terkait ya pengurusan IMB yang harusnya jadi segitu masuk ke kas daerah. Mengalir ya, kemudian yang belum dimiliki IMB tapi sudah melakukan pembangunan. Jadi uang yang seharusnya masuk jadi kas daerah, pendapatan daerah, informasinya nggak masuk. Nah makanya itu kita telusuri dulu. Benar apa tidaknya informasi masuk. Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih masih terus melakukan pengumpulan bahan dan keterangan berbakat sebagai petunjuk awal melakukan penyelidikan guna menentukan adanya tindak pidana korupsi serta besaran korupsi jika nantinya ditemukan. Dari Prabu Mulih, Beri Brima, iNews melaporkan. Penyandang disabilitas diduga diperkosa hingga hamil, sesaat lagi tetap di Borgol. Yang baru di iNews.
dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Seorang wanita penyandang disabilitas di Musi Banyuasin hamil 6 bulan tanpa suami. Diduga korban menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan orang yang dikenalnya. Wanita cantik penyandang disabilitas di Musi Banyuasin ini diduga menjadi korban pemerkosaan hingga hamil 6 bulan. Korban memperagakan saat diperkosa di kamar mandi sekitar 7 bulan lalu. Pelaku melancarkan aksi bejatnya menyetubuhi korban sebanyak 2 kali. Saat itu korban sendiri di rumah, sedangkan ibunya pergi ke kebun. Keluarga korban menyatakan mereka menduga jika anaknya menderita penyakit karena melihat kondisi perut korban semakin membesar. Ibu korban langsung membawa anaknya ke bidan setempat untuk mengecek kesehatannya dan dinyatakan korban tengah hamil 6 bulan.
Korban mengaku dengan lantang menyebutkan salah satu nama pelaku yang diduga tak jauh dari rumahnya. Kasus pemerkosaan ini sudah dilaporkan keluarga korban ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Musi Banyuasin. Kuma bidan, kak penyakit apa nami, kuma kak bunting, kukut ciren bunting. Jadi datang anak buah itu dunia kuma bidan bunting apa? Abis nama masuk 7. Tim kuasa hukum korban akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini. Saksi-saksi yang lengkap. Jadi kita tunggu proses hukumnya dari pihak kepolisian dan kita tetap kawal sampai proses hukum ini tuntas lah kira-kira ditemukan pelaku nanti. Keluarga berharap pelaku yang tega menghamili anak kandungnya segera ditangkap polisi dan diberi hukuman setimpal. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Bocah berusia 4 tahun yang hilang dan ditemukan Satuan Lalu Lintas Polres Oku ini masih terlihat kebingungan. Saat ditemukan, kondisi sang bocah tampak kumuh dan terlihat linglung. Usai diselamatkan, sang bocah kemudian diberi makan dan dimandikan. Setelah dibuka bajunya, di tubuh sang bocah ditemukan penuh luka. Anggota Satlantas Polres Oku terus berupaya menelusuri keberadaan orang tua sang anak. Kanitur Jawali Satlantas Polres Oku, Ibtu Andi Herdianto menyatakan, anak yang ditemukan ini merupakan warga desa Gunung Gurupan, Kecamatan Pangandonan, Oku. Sang bocah terpisah dari ibunya saat dalam perjalanan dari desanya menuju kota Batu Raja. Anak tersebut mungkin nyasar, main terlalu jauh, komunikasi belum bisa langsung disampaikan karena anak tersebut untuk berbicara masih belum tuntas. Jadi untuk nama dia sendiri belum mengerti dan nama orang tua pun tidak tahu. Beruntung sang bocah telah dipertemukan dengan ibunya yang menjemput di kantor Satlantas Polres Oku. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Yonus Mir, sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, ya mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak?
Tiga siswa SMP ditabrak lari, seorang tewas. 10 anggota DPRD Muara Enim dipindahkan ke lapas Pak Jo. Berjiwa sosial Satlantas Polres Oku mandikan anak tersasar. Assalamualaikum, apa kabar Anda pemirsa? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Anda menyaksikan Anyus Sumsel edisi hari ini, Kamis 10 Februari 2022. Saya Anggun Prisma. Pemirsa, 3 orang pelajar SMP Negeri 1 Indralaya Ogan Ilir menjadi korban laka lantas tabrak lari. 1 diantaranya siswa meninggal dunia. Ide, nggak usah jengok, nggak usah ndelok Ide. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi. Nasib tragis dialami 3 orang siswa SMP Negeri 1 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir setelah mereka menjadi korban laka lantas tabrak lari. Bahkan 1 di antara mereka meninggal dunia. Ketiga siswa tersebut yakni Hanafi 14 tahun, kemudian Rizky Kurniawan 14 tahun, dan Dimas Reihan 13 tahun. Hanafi meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan Rizky dan Dimas dilarikan ke Rumah Sakit Aroyan Indralaya untuk mendapatkan perawatan medis. Laka lantas itu terjadi di Jalan Lintas Palembang Prabu Mulih, tepatnya di Desa Lorok, Indralaya Selatan, saat hendak pulang dari sekolah dengan mengendarai sepeda motor bonceng 3. Ketiga pelajar ini dari arah Palembang menuju Prabu Mulih, kemudian dari arah berlawanan datang mobil minibus warna orange plat BG 1383FP hingga terjadilah tabrakan maut itu. Sementara sopir mobil melarikan diri dan buron. Petugas sempat mengejar laju kendaraan pelaku hingga mobilnya ditemukan di Desa Tebing Gerinting atau 25 km dari lokasi kejadian. Tetapi mobil dalam keadaan kosong dan terkunci dan sopir telah kabur. Mobil pun diamankan polisi, identitas sopir juga dikantongi. Orang tua korban mengaku sangat kaget dan terkejut mendengar informasi jika anaknya mengalami kecelakaan. Dikabari itu lah. Di Tombur ya. Terjadi antara kendaraan roda 2 Honda Vario dengan kendaraan roda 4 Daihatsu Tigra. Bang, informasinya tadi lari ya mobilnya? Sopir. Ya, tapi untuk data kendaraan sudah kita himpun. Jadi untuk sementara rekan-rekan kita di lapangan sedang pencarian. Polisi hingga kini masih terus mendalami laka maut tersebut serta memburu pelaku penabrak ketiga korban. Dari Ogan Ilir, Fitriadi Anyus melaporkan. Naas juga dialami seorang peminta sumbangan masjid di Kabupaten Ogan Komering Ilir, berniat mencari ibadah di tengah jalan dengan meminta sumbangan masjid kepada pengguna jalan, justru dirinya tewas tertabrak mobil truk. Dutarti 42 tahun dan Ahmad Syamsul 23 tahun, 2 warga desa Muara Burnai 2 Kecamatan Lebong Jaya Ogan Komering Ilir menjadi korban kecelakaan lalu lintas usai ditabrak mobil saat sedang melakukan pengumpulan sumbangan masjid di tengah jalan lintas timur Sumatera. Naas bagi Sutarti, dirinya tewas usai peristiwa tersebut. Sedangkan Ahmad Syamsul menderita luka dan masih dalam perawatan intensif di rumah sakit yang dibawa langsung oleh petugas kepolisian menggunakan mobil dinas polisi karena saat kejadian Kapolres Oki sedang melintas. Kejadian itu bermula akibat sopir truk bermuatan karet yang melaju dari arah Palembang dengan kecepatan tinggi dalam keadaan mengantuk dan kelelahan sehingga di TKP menabrak warga yang sedang meminta sumbangan. Pokoknya tahu-tahu mobil itu di tengah.
ngebut mobil itu, langsung prak nabrak, orangnya terbang dua-duanya itu. Luka yang satunya yang laki-laki, meninggal, cewek, ibu-ibu dari arah Palembang. Kami menghimbau kepada masyarakat, terutama yang berada di jalur lintas Sumatera, agar bisa menghentikan aktivitas, karena memang jalur tersebut adalah jalur lintas di mana kendaraan-kendaraan yang melalui lintasan tersebut dengan kecepatan yang cukup tinggi, dan itu sangat membahayakan bagi pengguna jalan yang beraktivitas melakukan permintaan sumbangan terkait dengan tempat-tempat ibadah. Kecelakaan maut itu ternyata bukan baru pertama kalinya dan memakan korban, tapi sudah kerap terjadi, namun aktivitas peminta sumbangan masjid masih saja terus dilakukan. Padahal Gubernur Sumsel mengeluarkan surat edaran larangan meminta sumbangan masjid di jalan. Polisi masih memburu sopir truk yang melarikan diri. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Jembatan besi penghubung yang ada di Desa Sinar Harapan Mulia SP3 Kecamatan Teluk Gelam Ogan Komering Ilir ambruk. Akibatnya akses warga terganggu, bahkan aktivitas lumpuh. Jembatan besi penghubung yang ada di Desa Sinar Harapan Mulia SP3, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Oki ambruk. Diduga akibat tidak kuat menahan beban mobil truk muatan kayu dan sawit yang melintas melebihi tonase. Ditambah lagi arus sungai di bawah jembatan terkadang sangat deras sehingga tebing sungai menjadi tergerus. Ambruknya jembatan tersebut sangat berdampak pada aktivitas warga setempat karena jembatan ini merupakan akses penghubung satu-satunya yang digunakan warga dalam beraktivitas sehari-hari. Ekonomi warga pun otomatis menurun disebabkan adanya penambahan biaya hidup yang menyebabkan kebutuhan menjadi mahal. Masyarakat berharap pemerintah turun tangan membantu perbaikan jembatan agar ekonomi masyarakat tidak semakin terpuruk di tengah pandemi ini. Ya terganggu lah, nggak bisa lagi. Ini makanya bikin jembatan darurat. Ini untuk orang aja lewat, kalau mobil udah nggak bisa lewat sini. Dulu sebelum ambruk mobilnya bisa lewat, Mas? Iya, Bang, ini jalan mobil buat lintas. Harapannya, Mas, dengan ambruknya jembatan ini gimana? Harapannya dibangun lagi kan gitu. Jika tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan ekonomi warga lumpuh total. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Kami hadirkan informasi 10 anggota DPRD Muara Enim dipindahkan ke Lapas Pak Jong sesaat lagi. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman.
Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. 10 anggota DPRD Muara Enim tersangka dugaan kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2019 dipindahkan ke Lapas Rutan Pak Jo, Palembang. Komisi Pemberantasan Korupsi Selasa menggelandang 10 anggota DPRD Muara Enim tersangka dugaan kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2019. Dengan memakai rompi orange KPK, ke-10 anggota DPRD Muara Enim tersebut yakni Indra Gani, Ishak Joharsa, Piardi Subahan, lalu Mardiansyah, Fitriansyah, Marsito Muhardi, Aryo Kastiaji, dan Ahmad Reo Kusuma. Para tersangka dijebloskan ke Rutan Pak Jo karena pemindahan tahanan dari Rutan KPK Jakarta terkait persidangan para terdakwa yang akan digelar di Pengadilan Tipikor Palembang. Hukum KPK telah melaksanakan penetapan hakim Pengadilan Tipikor Palembang untuk memindahkan 10 anggota DPRD Muara Enim ke Rutan Palembang. Selanjutnya akan dilakukan persidangan dari Rutan Palembang. Oke, kalau untuk sidangnya nanti sendiri Bang akan offline atau tetap online? Kalau untuk sementara pastinya online dulu karena ada masa isolasi kan di sini entah berapa hari. Dari Palembang, Guntur Yansyah iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih tengah melakukan penyelidikan dugaan korupsi penyelewengan dana retribusi pajak izin mendirikan bangunan. Sejauh ini baru 2 pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu yang sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. Tim Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih saat ini sedang mengusut dugaan korupsi di Dinas DPM PTSP Kota Prabu Mulih tahun 2020. Adapun dugaan korupsi yang dilakukan yakni retribusi yang dipungut oknum PNS dari pemohon IMB namun tidak disetorkan ke kas daerah Kota Prabu Mulih.
Kepala Sesi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli Muhammad Arsyad mengatakan, penyelidikan dugaan adanya penyelewengan retribusi izin mendirikan bangunan berdasarkan laporan dari masyarakat. Saat ini sudah ada 2 orang yang bertugas di Dinas DPM PTSP dimintai keterangan terkait adanya developer perumahan yang belum mengurus IMB, namun mendirikan bangunan serta tower provider yang juga sempat dipermasalahkan warga meski belum memiliki izin. Dugaannya terkait ya pengurasan IMB yang harusnya diskusi itu masuk ke kas daerah, sinyalir ya, yang belum memiliki IMB tapi sudah melakukan pembangunan. Jadi uang yang seharusnya masuk jadi kas daerah, pendapatan daerah, informasinya nggak masuk. Nah, makanya itu kita telusuri dulu. Benar apa tidaknya informasi masuk. Sejauh ini, Kejaksaan Negeri Kota Prabu Muli masih terus melakukan pengumpulan bahan dan keterangan atau pool bucket sebagai petunjuk awal melakukan penyelidikan guna menentukan ada tidaknya tindak pidana korupsi serta besaran korupsi jika nantinya ditemukan. Dari Prabu Muli, Berry Brima News melaporkan. Pemirsa, bendera merah putih yang terpasang dan berkibar di halaman kantor Camat Lahat Selatan, Kabupaten Lahat menjadi perhatian dan sorotan. Pasalnya, bendera yang merupakan salah satu simbol negara ini sangat memprihatinkan lantaran sobek, sehingga beberapa helai sobekan menjuntai saat berkibar di hembus angin. Beginilah kondisi bendera di halaman kantor Camat Lahat Selatan. Bendera merah putih yang merupakan salah satu simbol negara ini terlihat sangat memprihatinkan. Sisinya tak lagi simetris karena sobek. Sobekan ujung bendera merubah sisi bendera menjadi helaian benang sehingga tampak menjuntai saat bendera berkibar ditiup angin. Sayangnya, kondisi ini tak bisa langsung ditangani karena ditemukan pada hari libur. Tak ada aktivitas di kantor Camat Lahat Selatan. Sekretaris Camat Lahat Selatan ditemui Senin 7 Februari kemarin menjelaskan kondisi bendera yang rusak karena cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini. Serangan hewan pengerat memperparah kerusakan. Pihak kecamatan telah menyiapkan 2 stok bendera dan bendera yang rusak telah diganti dengan ukuran yang lebih besar. Tidak pernah kami lepas dan musim hujan, musim panas, mungkin disitulah akibat robekan bendera tersebut. Dan di sini juga banyak binatang-binatang kecil, kemungkinan karena di kawasan kebun. Mungkin ini dinaikin binatang atau tupai atau sejenisnya. Bendera negara diatur menurut Undang-Undang Dasar 45 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia. Pengibaran dan atau pemasangan bendera negara dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam. Dalam keadaan tertentu dapat dilakukan pada malam hari. Sejumlah pasal pidana juga dibuat untuk melindungi dan menjaga keberadaan Sang Merah Putih. Dari Lahat, Balaputra iNews melaporkan. Berjiwa sosial, Satlantas Polres Oku mandikan anak tersasar. Tetaplah di iNews Sumisol. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar
luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pemirsa, kasus terkonfirmasi positif pandemi COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ulu meningkat menjadi 69 orang. Untuk mencegah penyebaran lebih luas, Pemda Oku memperketat protokol kesehatan di sekolah-sekolah. Tercatat ada 69 warga Oku terkonfirmasi positif COVID-19. Penyebaran didominasi di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Batu Raja Timur dan Batu Raja Barat. Agar tidak terjadi penyebaran lebih luas, Pemda Oku mengambil beberapa langkah cepat, antara lain memerintahkan Dinas Kesehatan untuk melakukan testing dan screening terhadap masyarakat yang memiliki riwayat kontak erat dengan pasien positif. Selanjutnya, pihak sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM diperintahkan untuk memperketat protokol kesehatan. Pelaksana harian Bupati Oku Edward Chandra juga meminta kepada Satgas COVID-19 Oku untuk lebih gencar lagi melakukan sosialisasi dan himbauan agar masyarakat konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Per kemarin tanggal 4 Februari tercatat ada 69 yang aktif dan sudah kita rawat ada 11 orang, yang lainnya adalah isolasi mandiri. Pada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, selalu memakai masker, kemudian menghindari kerumunan. Sampai dengan saat ini kita belum menemukan varian yang baru ya. Ini dikarenakan salah satu kendalanya Kabupaten Ogan Komering Ulu memang belum mempunyai kemampuan untuk menentukan varian-varian ini. Tetapi dari hasil laboratorium kita hanya mendapatkan bahwa yang bersangkutan dinyatakan positif. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino iNews melaporkan.
Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Komering Ulu menemukan anak usia 4 tahun yang diduga tersesat hingga sempat linglung. Beruntung ia diselamatkan anggota Satlantas Polres Oku. Inilah seorang anak hilang yang belum diketahui identitasnya saat diselamatkan anggota Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Komering Ulu. Anak tersebut diketahui nyasar dan ditemukan anggota Satlantas Oku. Setelah diselamatkan, anak ini diberi makan dan dimandikan lantaran kondisi anak sangat kotor. Setelah dibuka bajunya, diketahui anak tersebut dipenuhi luka. Satlantas Oku sendiri terus berupaya menelusuri keberadaan orang tua anak tersebut. Anak tersebut mungkin nyasar, main terlalu jauh. Komunikasi belum bisa langsung disampaikan karena anak tersebut untuk berbicara masih belum tuntas, jadi untuk nama dia sendiri belum mengerti dan nama orang tua pun tidak tahu. Untuk keluarga ada yang datang dan sudah dijemput dan kebetulan sudah makan pagi dan mandi. Terima kasih. Polisi menyebutkan bahwa anak tersebut merupakan warga desa Gunung Kurupan, Pengandonan. Kejadian tersebut bermula ketika anak tersebut bersama ibu kandungnya dari desa menuju kota Batu Raja, kemudian terpisah. Beruntung, saat ini anak tersebut berhasil dipertemukan dengan keluarganya. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino Anyus melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Anyus Sumsel edisi hari ini, Kamis 10 Februari 2022. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews.